Baik, chapter ini kita akan bahas, kita akan coba melakukan tinjauan tentang apa itu manajemen pemasaran atau marketing management. Sebelum nanti pada akhirnya kita akan melihat bagaimana kalau manajemen marketing ini kita padukan dengan tools yang namanya digital, sehingga muncul yang disebut sebagai digital marketing. Ya, suatu keniscayaan tentang digital marketing ini. Kenapa? Karena memang kita sudah ada dalam revolusi industri 4.0, di mana berperan penting di situ adalah aspek digital. Bahkan untuk kehidupan sosial kita sudah masuk society 5.0. Ya, pandemi ini mempercepat kita masuk ke society 5.0. Hampir semua segi kehidupan kita sekarang kita lakukan secara digital, termasuk kuliah kita ini. Ya, baik. Anda yang sudah buat akun di Akademi Industriawan, gitu ya, masih dalam perbaikan. Nanti kalau sudah bagus akan saya infokan lebih lanjut lagi. Ya. Baik, mata kuliah kita ini juga ada dalam platform Akademi Industriawan. Nah, ini sumber pustakanya untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah tentang marketing management dari Pak Kotler, gitu ya. Kemudian yang kedua, marketing 4.0 dari Pak Hermawan Kertajaya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah satu pembahasan dari Deborah Baker dari Texas Christian University. Nanti akan saya share begitu ya materinya gitu, dan bukunya juga bisa Anda googling nanti ya. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama kita akan melihat lagi definisi dan terminologi dari marketing. Dulu kita sudah bahas dalam dasar pemasaran, kita akan coba lihat kembali dalam perspektif yang lebih besar sebelum kita nanti masuk ke dalam digital marketing. Ya, supaya kita tidak kehilangan arah gitu ya, bahwa digital marketing itu adalah satu tools untuk proses manajemen marketing gitu ya. Karena memang tadi saya sampaikan society kita sudah menuntut adanya aspek-aspek digital yang disebut sebagai society 5.0. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana filosofis dari manajemen marketing supaya kita tidak kehilangan arah tadi gitu ya. Yang ketiga, kita lihat apa perbedaan antara sales dan market orientation. Ya, ini menjadi penting ya. Apa perbedaan antara sales dan market orientation? Apakah nanti digital marketing ini untuk meningkatkan sales atau untuk memperbesar market atau kedua-duanya? Nanti kita akan lihat ya. Yang keempat adalah bagaimana proses-proses marketing terjadi. Jadi selama proses marketing itu apa saja yang terjadi gitu ya. Apakah marketing itu harus selalu closing dengan suatu transaksi, atau tidak terjadi transaksi pun sebetulnya proses-proses marketing tetap harus dilakukan ya. Yang kelima, kita akan lihat nanti kenapa kita perlu belajar marketing ini lebih jauh lagi. Nanti kita akan lihat kenapa kita perlu belajar digital marketing. Ya, saya harap sampai sini bisa diikuti, bisa lah ya. Oke, kita lihat lagi definisi dan terminologi dari marketing ini. Ya. Apa sih sebetulnya marketing itu, begitu ya? Apakah dia suatu personal selling, ya, ataukah sebatas pada advertising, ataukah making product supaya produk itu ada di toko-toko, membuat produk, ya, jadi proses produksi supaya produknya ada di toko-toko, atau kita mengelola persediaan, ya. Jadi pasti ada pertanyaan seperti ini, apa sih sebetulnya marketing ini? Apakah personal selling, advertising, produksi supaya barang ada di toko, atau kita mengelola persediaan atau inventories? Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan marketing ini ya semuanya, gitu ya. Semua keempat faktor ini adalah satu proses marketing. Bahkan kita sebutkan yang lain, gitu ya. Kita sebutkan yang lain itu masih mencakup proses marketing. Jadi kita bisa melihat marketing sebagai sebuah filosofi, ya, sebagai sebuah attitude, perilaku, sebagai sebuah perspektif, sudut pandang, atau sebagai orientasi dari manajemen. Ya, jadi paling tidak ada empat aspek yang bisa mendefinisikan marketing tadi, secara filosofis, secara attitude, ya, kemudian sudut pandang atau perspektif, dan juga orientasi manajemen.
Plus tentu saja, plusnya itu apa? Plusnya adalah sejumlah aktivitas yang di dalamnya ada proses. Ada proses produksi yang menghasilkan produk, produk itu memiliki harga, pricing, harga produk itu kemudian diberitakan kepada konsumen melalui suatu proses promotion, ya. Kemudian produk itu dikirim ke tangan konsumen yang menginginkannya melalui suatu proses distribusi. Jadi aktivitas dalam marketing adalah produksi untuk menghasilkan produk, di mana produknya memiliki harga, pricing, produk itu juga diinformasikan kepada konsumen melalui promotion, dan produk itu dikirim kepada konsumen melalui satu proses distribusi. Ya, itu yang kita sebut sebagai marketing. Ya. Nah, dari situ kita akan lihat begitu ya, ada 4 hal penting di buku yang sudah saya sampaikan di chapter 2 begitu ya. Ada 4 hal penting dalam proses marketing ini. Apa itu? Yang kita sebut sebagai marketing mix. Marketing mix itu apa? Di dalamnya ada produk, price, promotion, dan place. Keempat-empatnya ini penting. Kenapa? Produk itu adalah sesuatu yang menjadi solusi bagi problem konsumen, sesuatu yang menjadi solusi bagi masalah konsumen. Misalnya, gitu ya, Anda lapar, gitu ya, ada produk pangan, ya. Masalah Anda adalah lapar. Dengan adanya produk pangan, kita makan, kita menjadi tidak lapar. Ya, itu marketing mix yang pertama. Yang kedua price, ya, harga. Price itu menyangkut apa? Menyangkut biaya yang harus dikeluarkan oleh customer. Ya, punya produk itu bisa menyelesaikan problem konsumen, tetapi konsumen tidak punya daya beli, dia tidak bisa memiliki barang itu, ya, karena tidak cukup uang untuk membelinya. Makanya harus diperhatikan juga aspek price, ya. Customer yang akan menjadi biaya yang akan dikeluarkan oleh konsumen. Yang ketiga apa? Promotion. Tadi saya sampaikan produk yang dibuat itu harus diinformasikan kepada calon konsumen kita. Nah, informasi melalui apa? Melalui satu promosi. Terakhir adalah place, begitu ya. Place ini menyangkut convenience, menyangkut kenyamanan dari para konsumen kita, di mana bisa mendapatkan produk itu, gitu ya. Supaya apa tadi? Supaya bisa menyelesaikan problem konsumen, tetapi dengan cost yang affordable bagi konsumen itu. Dan konsumen tahu, begitu ya, di mana produk itu bisa diperoleh, apa manfaatnya, berapa harganya. Nah, itu seperti itu. Ya, ini yang harus kita perhatikan dalam proses marketing yang kita sebut sebagai the 4Ps and the 4Gs, ya. Product, price, promotion, place, customer solution, customer cost, communication, and convenience. Ya, baik. Nah, American Marketing Association itu sudah mendefinisikan, gitu ya. Ini karena kita orang akademisi, maka kita selalu harus berangkat dari definisi-definisi yang sudah disepakati oleh komunitas dari keilmuannya, gitu ya. Karena ini masalah keilmuan marketing, maka kita lazim menggunakan dari asosiasi-asosiasi marketing. Salah satunya dari American Marketing Association ini, ya. Bahwa marketing itu adalah satu proses. Proses apa? Proses perencanaan, ya. Proses untuk mengeksekusi, ya, dari rencana yang sudah dibuat, ya. Dari satu konsep, ada satu konsep atau satu rencana yang sudah dibuat, ya. Kemudian proses penentuan harga, pricing, tadi yang di marketing mix tadi, proses penyampaian informasinya melalui promotion, serta proses deliver atau pengiriman produk, baik produk itu berupa ide, berupa barang, ataupun berupa jasa, gitu ya, yang dikirim kepada konsumen, kemudian konsumen membelinya atau melakukan pertukaran dengan biaya yang dia keluarkan, sehingga konsumen merasa puas, ya. Konsumen merasa puas, nah karena dia membayar, maka akhirnya tujuan perusahaan juga tercapai, ya. Dia mengirim produk dan konsumen membayar untuk sejumlah produk itu, di mana konsumen merasa terpuaskan. Nah, itu adalah definisi marketing yang diambil dari komunitas American Marketing Association, ya. Nah, ini tidak perlu dihafal, tapi kalau kita pahami begitu ya, nanti kita akan mengerti dengan sendirinya, gitu ya. Baca aja berulang-ulang, dipahami, begitu ya, digunakan proses nalar kita, nanti kita akan paham. Ya, jadi satu proses. Jadi marketing itu satu proses. Proses dari apa? Dari perencanaan,
kemudian perencanaan itu kita eksekusi, gitu ya. Kemudian dari perencanaan yang sudah dieksekusi itu nanti kita akan tentukan berapa harga dari produk yang dibuat, bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana mendelivernya melalui saluran-saluran distribusi sehingga sampai ke tangan konsumen. Konsumen nanti akan membayar atau mengeluarkan biaya untuk barang itu, dan kemudian dia merasa puas dan akhirnya tujuan perusahaan juga tercapai. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian tadi konsep pertukaran atau proses membelinya, konsumen membeli barang dari satu perusahaan, gitu ya, itu diperlukan satu syarat perlu. Ya, kalau di matematika kan ada syarat perlu, ada syarat cukup, ada syarat perlu. Paling tidak ada 5 syarat perlu. Ya, yang proses pertukaran terjadi kalau ada dua pihak, tadi ada konsumen dan ada penjualnya atau ada perusahaannya, gitu ya. Yang kedua, satu pihak ingin berkomitmen dengan pihak yang lain. Ya, kalau satu pihak ingin berkomitmen, pihak yang lain tidak, maka tidak terjadi pertukaran, tidak terjadi proses transaksi. Yang ketiga, konsumen ingin memiliki ada satu produk yang memiliki nilai yang diinginkan oleh konsumen. Ya, jadi ada sesuatu yang memiliki nilai yang akan dipertukarkan. Ya. Kemudian antara dua pihak tadi bisa saling berkomunikasi. Kalau tidak bisa saling berkomunikasi, tentu tidak terjadi transaksi. Dan yang terakhir, yang kelima, syarat perlunya itu adalah masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak, gitu ya, agreement yang dibuat. Boleh diterima, boleh ditolak. Nah, ini adalah syarat perlu terjadinya pertukaran atau transaksi. Paham ya? Nah, nanti mengapa ini perlu saya sampaikan? Nanti pada saat pemasaran dilakukan secara digital pun, ini harus syarat perlu ini tetap harus ada, gitu. Ya, syarat ini tetap harus ada. Selama ini tidak terpenuhi, maka proses pertukaran tidak terjadi atau proses transaksi tidak terjadi. Ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, paham, Pak. Oke, baik. Nah, jadi dengan kata lain, satu konsep pertukaran yang tadi kita diskusikan, gitu ya, ini adalah satu ide di mana sekelompok orang, gitu ya, memberi sesuatu, gitu ya, memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain yang ingin mereka miliki. Artinya terjadi proses transaksi. Penjual punya barang atau produsen punya barang, konsumen punya uang, gitu ya, saling dipertukarkan, konsumen merasa puas, produsen juga merasa tujuannya tercapai untuk mendapatkan profit tentu saja. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai proses pertukaran. Dalam digital marketing pun itu terjadi. Taruhlah Anda misalnya belanja online di satu marketplace tertentu, ya, Anda window dressing di situ, Anda lihat-lihat banyak barang, ada barang yang Anda inginkan, harganya cocok, Anda klik masuk ke dalam keranjang, sesudah itu Anda pesan. Sesudah Anda pesan, klik pesan, kemudian transfer. Ya, begitu transfer, berarti itu proses pertukaran terjadi. Komunikasinya tidak komunikasi tradisional, tapi komunikasi modern, yaitu dengan melalui tadi ada sejumlah pertanyaan, kemudian Anda klik. Itu adalah sebuah proses komunikasi. Sama saja prinsipnya dengan komunikasi tradisional, ya, hanya beralih secara digital. Ya. Tapi kalau begitu, ternyata ini Anda melihat komen-komen dari yang lain, ratingnya bintang 1, nggak jadi Anda beli. Berarti Anda bebas untuk meneruskan atau menghentikan. Tadi punya kebebasan untuk menolak atau menerima agreement. Ya, tetap saja itu terjadi dalam proses digital marketing. Oke. Tadi disampaikan bahwa pertukaran terjadi, itu transaksi terjadi kalau semua syarat perlunya terpenuhi, gitu ya, dicapai kesepakatan. Tetapi seandainya kesepakatan tidak terjadi pun, proses marketing sudah terjadi, begitu ya. Ya, proses marketing sudah terjadi. Jadi marketing terjadi meskipun tidak terjadi kesepakatan. Ya, artinya salah satu sudah menawarkan, yang lain sudah melihat, begitu ya. Hanya pada saat closing tidak terjadi closing, kesepakatan batal. Ya tidak masalah, gitu ya. Kan tadi bebas menolak atau bebas menerima. Tapi proses marketing itu sudah terjadi. Ya, seperti itu. Oke, ya, saya harap
cukup jelas. Kita lihat kemudian topik tentang filosofi dari manajemen marketing ini. Nah, ini sangat perlu supaya nanti kita di saat digital marketing tidak kehilangan arah untuk apa sebetulnya marketing itu dilakukan. Ya. Nah, secara filosofis begitu ya, marketing itu dari mulai tahap produksi, production, sales, market dan sosial dan societal marketing. Kita cek satu-satu. Ya, kalau kita mendefinisikan marketing sebagai production untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka fokus kita ada pada efisiensi di operasi-operasi internal. Ya, kalau jadi bagaimana caranya menghasilkan produk dengan cost yang serendah-rendahnya. Kalau filosofinya adalah production. Ya. Kalau filosofinya adalah sales, jualan, maka fokusnya adalah bagaimana kita menjual secara agresif, ya, supaya konsumen luluh dan membeli barang yang ditawarkan. Itu sales, ya, itu pekerjaannya sales, ya. Kalau dilihat dari filosofis market, gitu ya, fokusnya pada apa? Fokusnya pada customer needs and customer wants. Apa yang diperlukan oleh konsumen dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kalau kita lihat, gitu ya, satu lagi societal. Societal fokusnya pada sama dengan kepuasan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, customer need, dan keinginan konsumen. Kemudian di pihak lain, begitu ya, kalau dari sudut pandang societal, ya, marketing ini juga memperkaya kehidupan individu konsumennya, sehingga dia punya standar hidup yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau societal, marketing itu lebih luas dari hanya produksi, dari hanya sales, dari hanya market, tetapi lebih luas supaya untuk meningkatkan kualitas hidup dari kehidupan sosial yang membeli produk-produk dari satu perusahaan yang ditawarkan tadi. Ya. Tapi kalau kita lihat ini adalah perkembangan, gitu ya. Mungkin ada timeline-nya, ya, di tahap-tahap revolusi industri yang tahap ke-1 mungkin produksi saja, begitu ya. Apapun yang diproduksi laku terjual di pasar karena tingkat persaingan rendah, demand lebih besar daripada supply. Jadi apapun yang dibuat pasti laku. Ya. Nah, begitu kompetisi terjadi, mulailah masuk ke sales. Ya, satu produsen dengan produsen yang lain saling berkompetisi, maka jor-joran dalam penjualan. Lahirlah teknik-teknik penjualan yang agresif, ya, untuk meluluhkan hati konsumen tadi, ya, supaya membeli produk yang ditawarkan. Nah, ternyata semakin ke sini orang semakin well educated, begitu ya, semakin terpelajar dengan baik, informasi yang diterima sangat baik, pilihannya beragam, masuklah kepada tahap market, ya. Jadi perusahaan tidak hanya fokus kepada penjualan, tetapi fokus kepada kepuasan pelanggan supaya need and wants-nya itu terpenuhi. Ya. Nah, kemudian sekarang nih mungkin di tahap revolusi industri 4.0 ini orang lebih tinggi lagi tuntutannya, ya, menginginkan kualitas hidup yang lebih baik. Misalnya, ya, kita jual barang atau jual hasil kehutanan lah ke negara-negara Eropa. Orang Eropa baru mau beli kalau si perusahaan yang menjual tadi punya sertifikasi yang tidak mencemari lingkungan. Ya, punya ISO 21.000, 24.000, 28.000 gitu ya. Nanti di mata kuliah sistem penjaminan mutu itu akan dibahas lebih jauh. Ya. Jadi seberapa besar kepedulian perusahaannya terhadap kelestarian lingkungan. Kalau tidak lolos itu, maka mereka tidak mau bahkan mengembargo produk-produk yang tidak punya sertifikasi yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, terhadap kelestarian lingkungan. Nah, itu tahapannya ya. Jadi bisa kita bedakan di filosofis production, sales, market, and societal. Ini pun terjadi pada pemasaran secara digital. Ya. Jadi fokusnya tidak hanya menjual barang sebanyak-banyaknya, tetapi juga fokus pada kepuasan pelanggan, ya, supaya kebutuhan dan keinginan konsumennya terpenuhi, bahkan gitu ya, supaya
konsumennya itu memiliki kualitas hidup yang lebih baik, ya. Jadi dari sudut pandang societal. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan paham, nanti di sesi berikutnya kita bisa diskusikan. Oke, begitu ya. Jadi konsep marketing ini kalau kita lihat adalah suatu kondisi bertemunya tujuan organisasi dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen terpuaskan, dan tujuan organisasi, tujuan perusahaan juga tercapai. Ya, ada irisan di situ, sehingga terjadilah proses transaksi, dan kedua pihak merasa saling bergembira, begitu ya. Nah, kalau bergembira seperti itu, maka akan terjadilah satu relationship dalam jangka panjang, konsumen jangka panjang. Nanti di bagian berikut kita akan jelaskan lagi bahwa mempertahankan menarik konsumen baru itu biayanya hampir 10 kali daripada mempertahankan konsumen yang lama, ya. Daripada kita selalu mencari konsumen baru, tetapi akan lebih murah kalau mempertahankan konsumen yang lama. Kan perusahaan punya kapasitas, ya, punya kapasitas maksimum. Gitu. Kalau kapasitas maksimum itu sudah terdistribusi produknya pada konsumen-konsumen lama, gitu ya, maka akan jauh lebih murah mempertahankan konsumen lama, gitu ya, ketimbang kita mengambil konsumen yang baru. Cost-nya akan jauh lebih mahal. Ya, seperti itu. Oke, jadi fokus dari konsep marketing adalah pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Begitupun digital marketing, fokusnya pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya. Nah, untuk mencapai itu kita integrasikan seluruh aktivitas organisasi, gitu ya. Kita integrasikan seluruh aktivitas organisasi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen tadi. Ya. Raih tujuan jangka panjang organisasi dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kenapa tadi? Menarik konsumen baru biayanya 10 kali lebih besar, lebih mahal daripada kita mempertahankan konsumen yang lama. Jadi pertahankanlah konsumen itu karena dia adalah faktor yang sangat penting supaya perusahaan bisa bertahan. Ya, bertahan dan tumbuh tentu saja. Oke. Nah, orientasi dari market itu membutuhkan tentu saja top management leadership, ya, kepemimpinan dari top management, kemudian fokus pada customer tadi, ya, competitor intelligence, ya, kemudian interfunctional coordination, koordinasi antar fungsi, kemudian customer relationship, bagaimana kita menjaga hubungan dengan konsumen tadi, ya, itu pun terjadi dalam digital marketing, ya. Makanya perlu saya sampaikan ini supaya pada saat kita membahas digital marketing kita akan tahu arahnya, gitu ya, tahu maksud dari proses marketing yang dilakukan. Ya, digital adalah tools, ya, untuk mensukseskan proses-proses marketing yang kita lakukan. Ya. Nah, kemudian di societal marketing orientation, gitu ya, karena untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup sosial dari konsumen kita, maka kita punya sebagai perusahaan, sebagai orang teknik industri, punya kewajiban untuk menghasilkan produk yang tidak beracun, tidak mencemari lingkungan, ya, produk yang lebih handal, more durable, ya, kemudian produk yang bisa di reusable, bisa dipakai ulang, bisa di recycle, bisa daur ulang supaya tidak mencemari lingkungan. Jadi isu-isunya itu adalah bahwa kita membuat produk yang tidak mencemari lingkungan. Ya, kenapa harus seperti itu? Karena kita punya kewajiban terhadap generasi yang akan datang, supaya mereka pun tetap menikmati lingkungan yang baik seperti yang sedang kita alami sekarang. Ya, gitu. Nah, perbedaan antara sales dan market orientation, gitu ya. Nah, ini nanti silakan Anda baca lebih jauh, Anda cek lagi nanti di literaturnya, gitu ya. Kalau sales orientation, ya, kalau penjualan saja, itu sudut pandangnya ke dalam perusahaan. Tadi efisiensi produksi, ya, efisiensi produksi supaya cost-nya kecil. Kalau cost-nya kecil dengan harga jual yang sama, maka profitnya akan besar. Ya, jadi itu orientasinya, ya. Kemudian lebih mengutamakan pada penjualan produk ataupun jasa,
Untuk siapa? Untuk semua, begitu, semua calon konsumen kita, begitu. Ya. Kemudian memaksimumkan penjualan supaya profitnya tinggi, gitu. Kemudian primarily-nya promotion. Tools-nya itu menggunakan promosi. Ya. Nah, kalau market orientation, sudut pandangnya keluar, outward. Ya, kita tidak egois ke dalam perusahaan kita saja, tetapi keluar, outward tadi. Ada aspek memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, ada aspek tanggung jawab etik terhadap lingkungan, gitu ya, supaya produk kita tidak mencemari lingkungan, agar kualitas kehidupan sosial konsumen kita mengalami perbaikan. Ya, jadi firm bisnisnya adalah pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, gitu ya. Untuk siapa? Biasanya untuk spesifik grup dari para calon konsumen kita, jadi tersegmen, gitu ya, tersegmentasi. Kemudian primary profit goals-nya adalah customer satisfaction. Ya, kemudian tools-nya adalah coordinated use of all marketing activities, mengkoordinasikan semua aktivitas marketing. Ya, di chapter berikut atau di pembahasan berikutnya itu akan kita bahas. Ya. Nah, ini starting poinnya antara selling konsep dengan marketing konsep. Kalau selling konsep itu dari pabrik, ya, menghasilkan produk, dijual melalui proses promosi, ya, sampai ke tangan konsumen dan dia mendapatkan profit. Itu kalau konsep dari selling. Kalau konsep dari marketing, gitu ya. Jadi ada pasar, dibalik nih. Kalau tadi push, gitu ya, pendekatannya push approach, kalau ini adalah pull, ya, ditarik dari konsumen. Jadi ada pasar itu punya keinginan, gitu ya, customer need ini kemudian dibuatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tadi karena dia segmented kan, melalui proses integrated marketing. Kemudian dari situ terjadilah proses penjualan, mendapatkan untung tetapi konsumennya terpuaskan. Ini sudut pandang yang berbeda. Yang tadi egoistik dari sudut pandang perusahaan, yang ini adalah sudut pandang yang outward tadi dari sudut pandang konsumen. Ya. Oke, ini fokus dari organisasi ya, dari perusahaan ya. Isu-isu kuncinya dalam meningkatkan keunggulan bersaing ya, meng-create customer value, kemudian build long term relationship, kemudian menjaga kepuasan pelanggan ya. Jadi mengkreasikan nilai-nilai yang akan di-deliver pada konsumen, membuat hubungan jangka panjang, dan kemudian memaintain supaya konsumen tetap merasa terpuaskan ya. Nah, ini penjelasan dari masing-masingnya, nanti silakan Anda baca lagi, cek tadi yang sudah pada garis besarnya sudah saya jelaskan, gitu ya. Nah, relationship marketing juga begitu, supaya tadi saya sampaikan bahwa menarik konsumen baru itu mungkin membutuhkan biaya yang 10 kali lebih mahal daripada mempertahankan konsumen yang lama. Ya, jadi pertahankan konsumen yang lama. Ya, kalau salah saya perhatikan di jurusan kita saja, begitu ya, Anda masuk ke kampus kita ini, mungkin ada teman Anda yang sudah duluan di sini, atau ada kakak Anda yang sudah duluan di sini, atau mungkin ayah Anda dulu alumni dari sini, begitu ya. Sehingga sebetulnya konsumennya konsumen lama, tapi karena merasa terpuaskan sehingga mendaftar kembali, gitu ya, ke alma mater ayahnya, omnya, ataupun kakaknya, ataupun teman-temannya. Ya, seperti itu. Oke, tadi ini building long-term relationship, tadi sudah saya bahas. Bagaimana untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen, ya, tadi harus customer oriented personal. Ya, jadi berorientasinya setiap entitas di perusahaan itu berorientasi pada konsumen. Ya, melakukan program-program training yang efektif, ya, kemudian memberdayakan karyawan, dan terakhir adalah bekerja dalam teamwork. Ya, seperti itu. Nah, ini proses-proses marketing yang terjadi, gitu ya, sudah pernah saya jelaskan dulu. Silakan Anda nanti diskusikan, gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, mengapa perlu pembelajaran marketing? Karena marketing ini berperan penting dalam kehidupan sosial. Yang pertama, yang kedua perannya sangat vital dalam mempertahankan bisnis, laba dan pertumbuhan. Ya,
proses-proses marketing ini, kemudian juga menawarkan kesempatan karir di dunia marketing ini sangat terbuka lebar, gitu ya. Kemudian affect your life every day, gitu ya. Jadi berefek kepada kehidupan kita dari hari ke harinya. Setiap hari kita selalu berhubungan dengan yang namanya proses-proses marketing. Anda keluar dari rumah, mungkin terjadi proses-proses marketing. Atau mungkin di dalam rumah pun terjadi proses-proses marketing dengan keluarga kita, gitu ya, dalam tanda petik begitu. Ya. Jadi marketing is too important to be left to the marketing department, kata David Packard dari Hewlett Packard. Sehingga semua entitas harusnya memahami proses-proses marketing ini, gitu ya. Karena ini nanti akan menjamin survival-nya perusahaan, labanya perusahaan, pertumbuhannya perusahaan, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini sudut pandang lama seperti ini dibagi dalam 4, biasanya perusahaan itu kemudian berkembang, marketingnya lebih besar, gitu ya. Kemudian berkembang lagi, marketing malah menjadi core-nya, menjadi intinya. Ya. Kemudian berubah lagi, customer yang menjadi inti. Ini fungsinya ada di sekitar customer tadi, gitu ya. Ini perkembangannya. Nah, kemudian yang terakhir berkembang seperti ini. Ya, ini customer, marketing, dan semua departemen di perusahaan itu berhubungan dengan marketing dan berhubungan dengan marketing, ya, artinya semua customer oriented. Karena yang berhubungan langsung dengan customer adalah orang marketing. Seperti itu, ya.